Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang peradaban Turki Utsmani dengan kelompok Via Rahmasarimana, Hairul Anam Maulana, dan Ifadatul Wafiyati. Adapun daftar isi kali ini yaitu yang pertama pembentukan dan perkembangan dinasti Utsmaniyah, yang kedua sejarah penaklukan Konstantinopel, yang ketiga wilayah kekuasaan Turki Utsmani, yang keempat kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Latar belakang: setelah Khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain saling memerangi. Beberapa peninggalan dan budaya peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah munculnya dan perkembangan tiga kerajaan besar, di antaranya Utsmani di Turki, Mughal di Cina, dan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani ini adalah yang pertama berdiri, juga yang terbesar dan paling lama bertahan dibanding kedua kerajaan lainnya. Pembentukan dan perkembangan dinasti Utsmaniyah. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang bernama Sultan Utsmani Ibnu Sauji, Ibnu Artogol, Ibnu Sulaiman Syah, Ibnu Ki'alp, kepala kabilah Kap di Asia Tengah. Awal mulanya berdiri dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini merupakan berasal dari suku Koik Olgus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau 10 ketika menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ortogul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberikan imbalan tanah di Asia Kecil yang berpadasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Ertogul meninggal dunia pada tahun 1289. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman. Putra Ertogul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintahkan antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Seljuk, dan dalam pertempuran tersebut Sultan Alauddin terbunuh. Setelah wafatnya Sultan Alauddin, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Penguasa pertamanya adalah Utsman yang sering disebut Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan diperluas. Dipilihnya negeri Iskishiyar sebagai pusat kerajaan. Utsman mengirim surat kepada raja-raja kecil guna memberitahukan bahwa sekarang dia raja yang besar, dan dia menawar agar raja-raja kecil itu memilih satu di antara 3 perkara, yaitu Islam, membayar jizyah, dan perang. Setelah menerima itu, separuh ada yang masuk Islam dan ada yang mau membayar jizyah. Mereka yang tidak mau menerima tawaran Utsman merasa terganggu sehingga mereka meminta bantuan bangsa Tatar, akan tetapi Utsman tidak merasa takut menghadapinya. Utsman menyiapkan tentaranya dan menghadapi bangsa Tatar sehingga mereka dapat ditaklukkan. Latar belakang penaklukan Konstantinopel. Yang pertama adalah dinasti Utsmaniyah ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Sejarah penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi.
Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 1.500.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Syekh A'aq Syamsuddin, Khalil Pasha, dan Zaganus Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian penaklukan Konstantinopel, penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif selama berminggu-minggu. Pasukan Muslim masih belum mampu menerobos atau meruntuhkan benteng-benteng Konstantinopel. Dalam buku Bangkit atau Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 2003 karya Ali Muhammad As-Salabi, momen puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium Romawi. Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Adapun dampak dari kejatuhan Konstantinopel, yang pertama, perdagangan internasional dunia yang berpusat di Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. Yang kedua, munculnya era penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional. Yang ketiga, berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi dan berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Yang keempat, munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance, dan masa pencerahan di Eropa. Wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Masa beliau merupakan puncak keemasan dari kerajaan Turki Utsmani, karena di bawah pemerintahannya berhasil menyatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hongaria, Rumania, sampai batas Sungai Danube dengan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal, diantaranya perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang-orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan, serta ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Beberapa faktor kemunduran Turki Utsmani, yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, budaya pungli. Yang keempat, pemberontakan tentara Janissary. Yang kelima, merosotnya ekonomi. Yang keenam, stagnasi dalam ilmu dan teknologi. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.